pembelajaran, kita berdoa dulu. Untuk doa boleh dipimpin oleh ketua kelas. Siapa kelasnya? Saya Bu. Saya wakil Bu, saya wakil. Oke, Wanda wakil ya berarti. Oke, boleh dipimpin. Cinta? Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih sudah mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Cinta sudah berdoa. Selanjutnya kita absen dulu ya. Kira-kira siapa ya yang nggak hadir? Mungkin boleh tengok kanan kirinya. Siapa nih temannya? Hadir. Semua nggak ada yang lupa nih. Bagus banget. Oke, berarti nggak ada yang absen ya. Semuanya hadir. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran kita aja hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Kalian pernah dengar belum teks berita itu apa? Pernah. Ada yang belum, ada yang pernah. Yang pernah kira-kira apa nih teks berita? Laporan. Oke, terus apa lagi? Tulisan tentang suatu peristiwa, Bu. Oke. Informasi, Bu. Informasi. Oke, terima kasih ya Humay, Ipa dan Manda. Jadi benar kata Humay, Ipa dan Manda. Laporan. Jadi teks berita ini adalah tulisan atau laporan yang berisi informasi yang faktual dan aktual mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang ada di luar atau bahkan di sekitar kita. Nah, untuk faktual ini maksudnya adalah berdasarkan kisah nyata. Jadi kalian kalau bikin berita ini isinya nggak ngarang-ngarang, nggak halusinasi dari pikiran kalian sendiri, tapi benar-benar kejadian nyata. Kalau untuk aktual biasanya ini artinya berita yang ada di tulisan yang ada di berita kalian itu hangat atau baru saja terjadi. Jadi bisa disebut berita yang baru gitu. Itu yang dimaksud dengan faktual dan aktual. Lalu misalnya nih kalian tahu teks berita atau tahu berita dari mana biasa sumbernya? TV. Nah, oke, televisi kan. Jadi di zaman modern ini pasti semuanya tahu berita dari televisi. Nah memang iya, karena di zaman sekarang ini udah modern, jadi semuanya itu bersumber dari televisi. Namun ada juga media-media berita lainnya. Seperti yang akan Ibu sampaikan, ada surat kabar, radio, dan juga smartphone. Selanjutnya ada fungsi teks berita. Jadi teks berita ini untuk menyampaikan informasi terkini. Jadi informasi-informasi yang terjadi di sekitar kita maupun di luar area tempat tinggal kita bisa tahu dari berita. Jadi kita nggak ketinggalan informasi gitu soal yang rame-rame. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu mungkin apa sih yang rame-rame saat ini di sekitar UI, Bu. UI, kenapa UI? UI tentang pelecehan. Itu kita betul, itu kita harus sadar ya, kita harus melihatnya ini berita-berita perkembangan apa yang ada biar menambah dan meningkatkan wawasan kita juga. Jadi kita nggak kosong, gitu. Kita tahu banyak hal di dunia ini gitu. Lalu ada mengedukasi dan memberi hiburan. Kita juga bisa ya, biasa tuh di berita ada juga yang berisi tentang penemuan, ya kan? Jadi di teks berita tuh ada penemuan, misalnya penemuan teknologi baru gitu kan. Nah itu juga mengedukasi kita bahwa ada teknologi baru. Lalu juga memberi hiburan bagi kita. Selanjutnya ada unsur teks berita. Ada 5W plus 1H. Ada yang tahu nggak 5W plus 1H itu apa? Tahu. Ya, Cinta apa nih? Who, what, when, why, what, Oke, jadi betul ya kata Cinta. Who, when, what, where, why, dan how. Nah, jadi unsur teks berita ini dalam berita harus menyajikan 5W
satu hal ini. Nah, biasa di kita itu di dalam bahasa Indonesia disebut dengan adik simba. Ya kan? Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan bagaimana. Kenapa? Kenapa dan bagaimana? Kenapa dan bagaimana? Ya. Ya, jadi untuk siapa tuh sesuai dengan unsurnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, lalu apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi gitu ya. Lalu ada struktur berita, ada judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Biasanya kalau dalam judul ini judul ini adalah suatu hal yang akan menarik perhatian orang-orang gitu. Jadi hal yang paling pertama adalah judul. Lalu ada kepala berita yang biasanya berisi paragraf yang menjawab pertanyaan 5W+1H. Namun biasanya di kepala berita ini itu ada unsur adiksi, adiksim. Jadi ada apa yang terjadi, di mana, siapa, dan mengapa. Nah, lalu untuk di tubuh berita itu biasanya penjelasan tentang kronologinya. Jadi mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi itu akan dijelaskan secara mendalam di dalam tubuh berita. Lalu untuk ekor berita ini biasanya bagian akhir yang berupa kesimpulan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Ada berita langsung, berita opini, dan berita investigasi. Nah, apa sih yang membedakan ketiga berita ini? Berita langsung ini biasanya disampaikan itu straight to the point gitu, kayak langsung tepat gitu. Jadi tidak ada basa-basi, langsung ke topik utamanya apa. Lalu untuk berita opini biasanya berisi pernyataan pendapat. Dan untuk berita investigasi, pasti kalian pernah dengar kan investigasi, dan itu pasti berkaitan dengan kriminal. Terus berkaitan dengan hal-hal yang serius gitu kan. Nah, investigasi ini, dalam berita investigasi ini akan diperlukan waktu yang lebih lama karena memang diperlukan data-data yang carinya ini mendalam gitu. Jadi kalian akan menerima berita itu biasa berkelanjutan, akan ada kelanjutannya gitu, karena dia seperti kasus gitu, kasus yang dipecahkan seperti itu istilahnya. Oke. Jadi dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau untuk kalian membuat satu judul, mungkin di ini aja, secara langsung aja spontan. Ibu mau untuk kalian memikirkan judul yang menarik. Ibu akan memberikan waktu judul berita yang mengandung unsur adik simba. Mungkin Ibu akan memberikan waktu 1 menit, 2 menit, lalu akan Ibu minta satu orang untuk memberikan judul yang menarik gitu menurut kalian. Oke, mungkin dari sekarang bisa dicari judul-judul, karena ini berkaitan dengan tugas yang akan saya berikan untuk kalian minggu depan. Oke, sudah ya, mungkin dari Humay satu aja. Anak SD diajak seberangi sungai pakai tali. Ibu tak kuasa menahan tangis. Nah, jadi dari judul ini sudah menarik perhatian karena mengandung Adik Simba. ya unsur adik simba, dan juga ada unsur ibu menahan tangis. Tadi itu memasukkan emosi ya. Jadi dari judul ini sudah menarik perhatian. Betul. Nah, oke, selanjutnya dari judul, Ibu ingin untuk kalian membuat
untuk minggu depan ya, Ibu ingin kalian membuat teks berita yang berkaitan dengan lingkungan sekitar kalian. Hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kalian gitu. Ya, untuk minggu depan, Jadi sekian aja untuk pemaparan atau penjelasan tentang materi teks berita dari Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup kelas, marilah kita berdoa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan sistem kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk wakil ketua kelas. Ibu akhiri di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.